terhadap siapakah peristiwa kiamat itu terjadi. Artinya, siapakah yang layak untuk menerima dahsyatnya pengalaman peristiwa kiamat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu illa ala syirarin nas." Tidak akan terjadi peristiwa hari kiamat kecuali terhadap orang-orang yang paling buruk, yang paling jahat, ya. Dalam hadis yang lain lagi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk golongan manusia yang paling buruk adalah mereka yang mengalami peristiwa kiamat. Mereka yang ketika hari kiamat menerpa, mereka masih hidup. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Saudaraku rahimakumullah, jadi ini adalah satu penegasan bahwasanya Allah Ta'ala sayang kepada orang-orang beriman. Sebelum kiamat Allah takdirkan berlangsung, Allah wafatkan terlebih dahulu segenap kaum mukminin, orang-orang beriman, sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, hatta mereka yang imannya tinggal seberat biji zarrah diwafatkan, ya, sebelum kiamat terjadi, yaitu melalui hembusan angin lembut, angin yang baik, yang aromanya wangi seperti misik kasturi, yang angin itu akan mencabut ruh setiap orang-orang beriman. Dalam hadis yang lain lagi disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi sampai tidak ada lagi diucapkan oleh manusia di muka bumi ini kalimat Allah Allah, ya. Berarti jelas yang dimaksud dengan syirarin nas, seburuk-buruknya manusia yang akan mengalami dahsyatnya kiamat, adalah orang-orang kafir sekafir-kafirnya, orang kafir 24 karat, ya. Dan mereka akan melakukan aneka mungkarat, ya, kemaksiatan, kemungkaran, sehingga itu ibaratnya seperti mengundang datangnya dahsyatnya peristiwa kiamat. Ya, memang sudah jadwalnya. Dalam satu hadis panjang dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan terhapus sebagaimana terhapusnya hiasan bordir pada baju, sehingga tidak diketahui apakah puasa itu, tidak pula salat, tidak juga ibadah, tidak pula sedekah. Dan sungguh akan diperjalankan atas kitabullah azza wa jalla pada suatu malam, lantas tidak tersisa darinya satu ayat pun di muka bumi ini, ya. Dan tersisalah sekelompok manusia dari kalangan laki-laki tua dan wanita tua. Mereka akan berkata, kami mendapati moyang kami dahulu hidup berazaskan kalimat La ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Silah bertanya kepada Hudzaifah, apakah kalimat La ilaha illallah mencukupi mereka, padahal mereka tidak tahu apa itu salat, tidak tahu apa itu puasa, tidak pula ibadah, tidak juga sedekah. Hudzaifah berpaling darinya. Kemudian Silah mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Dan pada setiap pertanyaannya, Hudzaifah selalu berpaling darinya. Kemudian Hudzaifah menghadapkan wajahnya kepada Silah sambil berkata, Hai Silah, kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka. Hudzaifah mengucapkannya 3 kali. Jadi, orang-orang yang tersisa menjelang kiamat terjadi, dan ini kategorinya orang-orang beriman, mereka ini
sudah sampai ke tahap tidak mengenali hal-hal yang asas dari ajaran Islam, sholat, puasa, sedekah, ya, ibadah. Tapi mereka ternyata mewarisi kalimat la ilaha illallah dari orang tua mereka. Ya, dan mereka sadar bahwa orang tua mereka hidup berazaskan kalimat itu. Sehingga mereka pun mengucapkannya. Nah, ini termasuk orang-orang yang dikatakan tadi akan diwafatkan oleh angin lembut sekalipun imannya tinggal seberat biji zarrah. Sehingga Huzaifah yang semula enggan menjawab pertanyaan silah, apakah cukup hanya dengan kalimat itu, sementara mereka tidak mengenal sholat, puasa, ibadah, sedekah. Akhirnya Huzaifah menjawab. Kata Huzaifah, kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka. Ya, Masya Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain lagi, Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan hilang malam dan siang sampai Lata dan Uzza disembah kembali. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, sungguh aku menyangka ketika Allah menurunkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk Allah menangkan atas segenap agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Bahwasanya itu sempurna. Islam tetap jaya sampai hari kiamat dan kemusyrikan tidak kembali lagi, khususnya di Jazirah Arab. Nabi bersabda, sesungguhnya akan terjadi dari yang demikian itu. Islam menang seperti isyarat ayat tersebut selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian Allah mengirimkan angin yang berbau harum wewangi. Lantas angin itu mematikan semua orang yang di dalam hatinya ada iman walau hanya seberat biji sawi. Sehingga tersisalah orang yang tiada kebaikan pada dirinya. Lalu mereka kembali kepada agama leluhur mereka. Karenanya mereka kemudian menyembah Lata, Uzza, ya, berhala-berhala utama masyarakat musyrikin Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW awal berdakwah di kota Mekah. Dalam hadis yang lain lagi diriwayatkan oleh Al-Hakim, tidak akan lenyap malam dan siang hingga Lata dan Uzza disembah, dan Allah akan kirimkan angin baik, lantas diwafatkanlah orang yang di dalam hatinya ada kebaikan walau seberat biji sawi, dan tersisalah orang yang tiada kebaikan dalam dirinya, lantas mereka kembali kepada agama leluhur mereka. Sementara pada hadis tentang Dajjal yang panjang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, termaktub di situ, kemudian Allah mengutus Isa ibnu Maryam seolah-olah dia itu adalah Urwah bin Mas'ud. Kemudian Isa mengejar Dajjal dan berhasil membinasakannya. Selanjutnya orang-orang menjalani kehidupan selama 7 tahun, tidak ada permusuhan walau di antara dua orang sekalipun. Kemudian Allah kirimkan angin yang dingin dari arah Syam, maka tiada tersisa di muka bumi ini seorang pun yang di dalam hatinya ada kebaikan atau iman walau seberat biji sawi, kecuali angin itu akan mencabut nyawanya. Sampai-sampai seandainya salah seorang di antara mereka, di antara kalian masuk ke bagian dalam gunung, maka angin itu pasti juga akan memasukinya untuk mengejar dirinya hingga mencabut nyawanya. Dia berkata bahwasanya dia mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, maka tersisalah orang-orang jahat berada dalam keadaan seperti kesigapan burung dan naluri binatang buas, tidak menganggap baik perkara ma'ruf dan tidak mengingkari al-munkar. Setan pun menjelma kepada mereka, kemudian bertanya, maukah kalian menyambut seruanku? Mereka balik bertanya, apa yang kamu perintahkan? Maka setan menyuruh mereka menyembah berhala, dan dengan penyembahan berhala itu
mereka akan memperoleh limpahan rezeki dan bagusnya penghidupan. Lalu ditiup sangkakala, tiada seorang pun yang mendengarnya kecuali memiringkan dan mengangkat lehernya. Rasulullah SAW bersabda, orang pertama yang mendengarnya adalah seorang pria yang sedang melumuri kolam ontaknya. Nabi bersabda, lantas orang itu pingsan dan orang-orang lain pun pingsan. Kemudian Allah kirim, atau Nabi bersabda Allah turunkan hujan, seolah-olah itu adalah air susu atau naungan. Lantas tumbuhlah jasad manusia darinya. Kemudian ditiup sangkakala untuk kali lainnya, tiba-tiba mereka berdiri tegak dan melihat. Saudaraku rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidak akan habis umat ini sampai seorang lelaki menghampiri seorang perempuan lalu menidurinya, maka orang-orang terbaik dari mereka pada waktu itu adalah orang yang mengucapkan, alangkah baiknya jika perbuatan ini dilakukan di balik tembok ini." Jadi ketika itu manusia sudah benar-benar mengenaskan, ya, memprihatinkan, sehingga digambarkan mereka bersetubuh di jalan-jalan laksana keledai, dan orang yang terbaik hanya bisa mengatakan alangkah baiknya kalau perbuatan ini dilakukan di balik tembok, di balik dinding, ya. Dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, hari kiamat tidak akan terjadi sampai mereka bersetubuh di jalanan seperti persetubuhan keledai. Aku bertanya, benar-benar itu akan terjadi? Nabi menjawab, ya, itu benar-benar akan terjadi. Saudaraku rahimakumullah, hadis-hadis ini menyifatkan keadaan manusia yang hari kiamat terjadi menimpa mereka, yaitu manakala mereka kembali kepada kejahiliahan yang awal lengkap dengan simbol serta prinsipnya. Penyembahan terhadap Lata, Uzza, dan Zulkhalasah kembali dilakukan. Walau demikian, ada perbedaan jelas antara manusia jahiliyah pertama dengan manusia jahiliyah akhir zaman. Orang-orang yang hari kiamat menerpa mereka adalah penduduk bumi yang paling banyak keburukan dan kejahatannya secara umum. Dengan mencermati hadis-hadis ini, didapati bahwa mereka walaupun berada dalam kekafiran, namun harta dunia fana begitu mudahnya mengalir kepada mereka. Ini termasuk bab pemberian tempo bagi mereka agar terus-menerus berada dalam kedurhakaan. Didapatkan kejelasan dari hadis-hadis ini bahwa kemesuman dan perbuatan keji tersebar luas di akhir zaman, sehingga dilakukan dengan bebasnya di jalan-jalan. Demikian juga diperoleh dari rangkaian hadis ini bahwa semua bentuk ibadah yang benar sudah hilang total pada zaman itu, sampai-sampai tidak tersisa lagi seorang yang masih mengucapkan kata Allah. Dalam keterangan ini termaktub isyarat keburukan dan kekafiran telah menjadi tabiat di muka bumi. Mengamati bahwa puncak pengingkaran zaman itu hanya dilakukan oleh sebagian orang, itu pun hanya dengan meminta agar perbuatan mesum dipindahkan lokasinya dari jalan-jalan protokol ke gang-gang kecil. Mereka itu orang-orang yang layak dan pantas diterpa hantaman bertubi-tubi dan suara keras pertama, pertanda datangnya peristiwa dahsyat as-sa'ah, hari kiamat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi